Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan sepertinya hari ini anak-anak terlihat semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oh iya, sebelumnya Ibu izin bertanya nih. Anak-anak udah pada sarapan belum? Sudah. Lalu menu sarapannya dengan apa nih? Wah, mantap sekali ya. Ada yang sarapan dengan sayur, dan tadi lauknya ada tempe, ada ikan, telur, yang tentunya itu sangat bergizi untuk tubuh kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan tema kenampakan alam dan pemanfaatannya. Sebelumnya di sini anak-anak tahu nggak apa itu kenampakan alam? Dan di dalam kenampakan alam itu ada apa saja sih? Baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi, kenampakan alam adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang dapat diamati secara alamiah, baik di daratan maupun di perairan. Nah, kenampakan alam itu ada pegunungan, ada danau, dan masih banyak lainnya. Nah, kenampakan alam yang pertama itu adalah pegunungan. Pegunungan ini merupakan wilayah dengan permukaan bukitan curam, lalu memiliki tanah subur serta udaranya yang sejuk. Untuk pemanfaatannya itu, yang pertama dalam bidang pertanian itu terdapat pegunungan Dieng yang letaknya di Jawa Tengah dan digunakan untuk menanam kentang karena tanah subur dan udaranya yang dingin. Untuk bidang yang kedua itu ada bidang perkebunan. Bidang perkebunan dapat kita lihat di Jawa Barat, yaitu Puncak Bogor. Yang di sini itu cocok untuk menanam teh karena iklimnya yang ideal. Selanjutnya, bidang yang ketiga itu ada pariwisata. Nah, dalam bidang pariwisata ini pemanfaatannya contohnya terdapat Gunung Bromo yang letaknya di Jawa Timur, dan keindahan Gunung Bromo itu sangat menarik wisatawan maupun wisatawan lokal atau asing dengan pemandangannya yang indah. Dan yang di bidang keempat itu ada di bidang tambang. Bidang tambang contohnya terletak di Jaya Wijaya, Papua, yang digunakan untuk lokasi tambang emas yang penting. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dengan permukaan datar yang mudah diakses, cocok untuk kegiatan ekonomi beragam. Untuk pemanfaatannya, itu di bidang pertanian, cocok untuk ditanami padi karena sistem irigasinya yang mudah diterapkan. Selanjutnya, yang kedua ada dalam bidang industri. Dalam bidang industri dapat kita lihat di daerah Jawa Barat itu menjadi pusat pabrik karena transportasinya yang mudah. Dalam bidang perkantoran, Jakarta contohnya itu menjadi pusat pemerintahan dengan bisnis dan infrastrukturnya yang lengkap. Di bidang perkebunan itu terdapat dataran rendah di daerah Riau yang menghasilkan kelapa sawit karena tanah dan iklimnya yang mendukung. Selanjutnya itu ada pantai dan laut. Jadi pantai dan laut ini adalah berbeda. Pantai itu merupakan tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan laut sendiri itu adalah kumpulan air asin yang luas dan menggenangi serta membagi daratan atas benua atau pulau. Pantai dan laut itu biasanya dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Contohnya di Pantai Bali itu menarik wisatawan karena keindahan pantainya. Untuk perikanan tambak itu juga terdapat di Indramayu Brebes atau yang biasanya disebut dengan Pantura Jawa, itu menghasilkan udang dan ikan.
Selanjutnya dalam bidang transportasi itu terdapat Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Kemudian ada di bidang tambang, yaitu Kepulauan Natuna yang kaya akan minyak bumi. Selanjutnya itu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir di permukaan yang besar. Untuk pemanfaatannya, dalam bidang transportasi itu dapat kita lihat Sungai Kapuas yang letaknya di Kalimantan Barat, dan di situ dimanfaatkan untuk angkutan barang dan orang. Kemudian dalam bidang perdagangan itu terdapat Sungai Musi yang letaknya di Sumatera Selatan sebagai jalur perdagangan yang strategis. Kemudian dalam bidang irigasi terdapat Bengawan Solo yang mendukung pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal dengan PLTA, terdapat Sungai Asahan, yaitu sebagai sumber listrik di wilayah Sumatera Utara. Untuk penampakan alam berikutnya, yaitu ada danau dan waduk. Nah, danau adalah sepungan di daratan yang terisi air, sedangkan waduk itu adalah kolam besar di mana air sediaan disimpan untuk berbagai tujuan. Untuk pemanfaatannya, dalam bidang pariwisata terdapat Danau Toba yang letaknya di Sumatera Utara, dan ini menarik wisatawan lokal dan mancanegara karena danaunya yang sangat indah. Selanjutnya, dalam bidang irigasi itu terdapat Waduk Gajah Mungkur, yaitu letaknya di Jawa Tengah, yang di sini gunanya untuk menyuplai air untuk pertanian. Selanjutnya, waduk juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, contohnya adalah Waduk Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat, dan ini berfungsi atau bermanfaat untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, dalam bidang perikanan itu terdapat budidaya ikan air tawar seperti nila dan lele. Baik, itulah tadi penampakan alam. Nah, untuk itu penampakan alam yang sudah ada harus kita jaga. Dan upaya untuk menjaga kekayaan alam yang pertama itu bisa dengan cara reboisasi, yaitu penghijauan untuk mencegah erosi di pegunungan. Selanjutnya, itu ada mengelola tambang dan laut secara ramah lingkungan dan tidak secara terus-menerus atau boros. Selanjutnya, untuk menjaga kekayaan alam, itu kita harus mengedukasi masyarakat tentang pelestarian hutan dan air. Dan selanjutnya, yang keempat itu mengembangkan wisata berkelanjutan untuk keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Baik, itu materi yang telah Ibu sampaikan. Dari materi yang telah Ibu sampaikan mengenai penampakan alam, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua ini? Apakah sudah paham dengan yang telah Ibu sampaikan? Baik, jika sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini, dan jangan lupa untuk diulas kembali ya anak-anak. Dan sekian, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.